sama-sama sharing, sama-sama belajar, sama-sama kita merenung kembali. Konflik dalam rumah tangga bagian kelima, sering cekcok karena istri bekerja. Ketika istri bekerja di luar rumah, dia memiliki penghasilan sendiri, terkadang ini memicu banyak konflik di dalam rumah tangga. Mulai dari kekurangan perhatian istri kepada suami, kurangnya perhatian kepada anak-anak, suami cemburu dengan teman kerja istri, dan masalah-masalah lainnya. Syekh Abdul Aziz mengatakan, menjelaskan dengan bagus tentang hukum bekerja di luar rumah bagi muslimah. Beliau mengatakan, Islam tidak melarang seorang wanita bekerja, berdagang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imal lidunyaka ka'annaka ta'ifu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan." Berusahalah dalam urusan duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, dan berusahalah untuk akhiratmu seolah kau mati besok. Jadi kalau kita hidup selama-lamanya, kita butuh makan, butuh tempat, butuh lain sebagainya, dan kita berusaha untuk bekal amal ibadah, kita tidak tahu kapan kita mati. Ya Bu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak melarang seorang wanita bekerja atau berdagang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya untuk beramal dan bekerja tadi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhul mu'minun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang mukmin. Jadi begini, jadi Pak, untuk bekerja boleh, untuk membantu suami karena kekurangan nafkah. Ya, kita seorang suami, seorang istri boleh membantu, tapi ikhlas, ridho. Tapi begitu kalau banyak dapat duit, pas besarlah penghasilan bini, enggak lagi. Kalau lagi kita semena-mena Bu, lagi kita nak ngatur lagi. Mungkin kita di luar sana karir, mungkin kita kepala sekolah, mungkin kepala kasih segala macam. Tapi kalau di rumah, di dalam rumah kita adalah bawahan suami. Paham? Bukan marah Bu, terlalu semangat juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi betina walaupun dinjoi kelebihan, dinjoi dititipkan oleh Allah jabatan Bu, itu ujian. Pasti berbaktikah ibu-ibu terhadap suaminya. Paham? Kadang-kadang kita tuh lekter, nak kaji laki ngati laki. Kita harus berkaca Bu, dan kita belajar dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita karir. Khadijah radhiyallahu anha sering dijadikan dalil bagi para wanita yang menjadi wanita karir, sering keluar rumah untuk bekerja dan lain sebagainya. Khadijah radhiyallahu anha memang adalah seorang saudagar yang kaya raya dan punya kedudukan di masyarakat Quraisy ketika itu. Namun kenyataannya jauh sekali antara Khadijah dan kebanyakan wanita karir pada zaman sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha inna fihi idam aw ta'amun aw syarab fa idza hiya atatka fa aqra 'alaiha salam min rabbiha minni wa basyaraha baiti fi jannati min qasabin la sahabat fihi wala nasab." Malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, istrimu Khadijah sedang datang kepadamu membawakan wadah yang di dalamnya ada idam atau makanan dan minuman. Jika ia datang, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira baginya berupa rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga,
yang tidak ada kelelahan di sana dan tidak ada kesulitan. Jadi maksudnya begini Bu, maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari ini, sesibuk-sibuk apapun kita, selelah-lelah apapun kita, kita tetap menyiapkan makanan dan minuman perlengkapan suami di rumah, kebutuhan suami. Alah, ayah aku ni, anu kak, masa ni web nasa, cakap dengan di situ, aku ni lesu begawi, ni nak ada jadi ni. Beda, jauh. Khadijah dengan ibu-ibu zaman sekarang. Ini beda. Kalau nyampaikannya lembut, Om. Walaupun nyampaikannya lembut boleh, tapi tetap kita masakkan. Kalau mentang-mentang kita lade, sudah dimasakkan. Lade, apa nama tu? Asisten rumah tangga masak zaman kerennya deh. ART, asisten rumah tangga. Bolehkah kita dimasakkan? Boleh, tapi sepenuhnya halangan itu pembantu. Pagi pembantu, malam pembantu, siang pembantu. Kebila lagi kamu dapat amal Bu. Minimal oke lah siang disiapkan oleh ART kita ya dah. Tapi malamnya kita gorenglah apa nama tu, ada ayam di kulkas tu goreng. Kita dapat amal maksudnya tu. Paham? Apalagi seandainya bagaimana seorang istri yang tidak bekerja, jak mano dikatakan istri yang soleha, yaitu istri yang mendoakan suaminya, ya Allah ya Rabb, suamiku bekerja, ya Allah lindungilah dia ya Allah, ya Allah berilah permudahlah rezekinya ya Allah yang dikasih oleh suamiku ya Allah. Itu bantu dengan sholat duha. Istri yang soleha adalah membantu mendoakan suaminya. Bukan boleh nak pegang kantornya ini. Apa lakinya dah ke kebun, apa walaupun itu keluar. Ada dah nak ini. Nak pegang kantoran dia. Nih, yang lakinya ngojek doakan, yang lakinya bentor doakan. Bolehkan suami istri ketika suami hidupnya pas-pasan, dia nak merontak kepada suami, tidak boleh. Istri yang soleha adalah ketika tidak ada beras mintanya kemana Bu? Istri soleha ketika habis beras mintanya kemana? Ke Allah. Tapi di dekat kuping laki. Dengannya, ya Allah pengen masak, ya Allah cuma bahagia katik ada lagi. Mintanya ke Allah. Tapi dekat istri sakit, dia berontak, debo secara halus. Ya Bu Tapi gina pula kapal itu kalau mana kamu nih? Jangan dia beli itu nih. Allah pening kepala hati. Beli rumah itu mau pacak dia tenang-tenang. Lesu ketika dia balik Bu dari begawi, siap telah minum. Pahalanya luar biasa. 1 gelas air putih saja 1.000. 2 gelas 2.000. 3 gelas 3.000. Bukan lagi nak pakai payah, maksud aku pahalanya. Bisa dipahami? Oke, sebelum kami tutup ada yang nak ditanyakan tentang ini. Kegiatan dalam rumah tuh laki-laki yang kerjakan. Gitu cuma melayani suami dia. Ujingan. Uji minta kapan itu balasan? Aku minggu keberapa konflik bagian 3 ya dari disampaikan bahwasanya ada ibu-ibu tanya kewajiban seorang istri adalah melayani suami, mengurus rumah dan anak-anak. Ada yang nyeletuk mah itu, Ustaz, bukankah tugas mencuci piring, cuci ini, masak segala macam lagi? Pedagang bini. Aku belum terbaca masalah hadis bahwa itu tugas laki. Belum terbaca. Cuman yang memang tugas bini, tempoh hari aku sampaikan Bu ya. Siapa yang datang waktu itu ya? Bahwa hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah tugas seorang istri. Tapi apakah
mentang-mentang tugas seorang istri, suami tidak boleh membantu. Boleh membantu. Karena kerjasama. Dulu mencari kelebihan ketika belum nikah, setelah menikah menutupi kekurangan. Mana kurang bini? Oh, dia biniku adalah suami. Oh, sakit pinggang biniku. Jadi sebagai laki untuk membantu